Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa dengan saudara bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sharing sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mulai dalam firman Tuhan kita pada saat ini, sama-sama kita mau siapkan setiap hati kita dan kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk apa yang Tuhan perbuat dalam setiap musim yang berlalu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pada saat ini setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, itu semua dapat kami mengerti, sehingga dalam aktivitas kami sehari-hari itu dapat kami terapkan dan juga dapat kami mengerti sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu overthinking. Kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia bisa juga dengan kekhawatiran atau pikiran-pikiran yang berlebihan. Dan akan kita bahas cara bagaimanakah kita mengatasi overthinking atau bagaimana ketika kita sedang mengalami overthinking tersebut. Stres tentunya merupakan salah satu masalah utama pada zaman kita sekarang ini. Membicarakan tentang hal ini, bahkan semua kategori profesional, contohnya orang psikolog, terapis, dan lain-lain, telah dikembangkan sedemikian rupa untuk membantu orang-orang mengatasinya. Namun, solusi yang mereka tawarkan biasanya hanya berupa nasihat, atau yang lebih parah lagi berupa tablet atau pil yang mungkin hanya sedikit berbeda dari obat-obat biasa. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang overthinking menurut kebenaran firman Tuhan, apakah ditulis dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran atau overthinking itu tersebut? Apalagi untuk kita yang sekarang gitu ya, tinggal di dunia, tinggal di zaman yang bisa dibilang adalah zaman yang modern gitu. Banyak sekali hal-hal yang perlu dikerjakan, banyaknya pengupgradean, banyaknya hal-hal dan juga suatu yang baru yang akan kita hadapi. Tapi yang namanya kekhawatiran pasti kita semua sering banget terjadi gitu ya, atau sering banget kita ini terlintas dalam pikiran kita, yang dalam pekerjaan atau mungkin mereka dalam sekolah, dalam perkuliahan, otomatis pasti banyak sekali beban-beban dan juga pikiran yang terlintas dalam pikiran mereka yang sampai membuat itu menjadi overthinking. Bahkan lebih parahnya lagi, ketika ada masalah itu terjadi, kekhawatiran yang sedang menimpa dia, akhirnya dia harus ke psikologis untuk berobat, bahkan sampai diberikan obat untuk tidur, untuk menjalankan aktivitas mereka seperti yang lain. Filipi 4 ayat 4-7 kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Kalau misalnya kita baca lagi dalam ayat yang ke-6 dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Berarti kita khawatir itu tentu tidak boleh, tapi bagaimana caranya kita untuk zaman sekarang tidak khawatir dengan hal-hal banyak sekali yang terjadi? Tentunya pasti kita memiliki pikiran-pikiran yang membuat kita itu menjadi terpengaruh dalam pekerjaan ataupun aktivitas yang akan kita lakukan. Khawatir itu sendiri dalam kehidupan kita, banyak gak sih hal-hal kecil yang kita khawatirkan? Tentu ketika kita sedang mengejar target misalnya di kantor, kita pasti akan berusaha bagaimana caranya kita ini untuk mencapai target tersebut. Nah, terlintas yang namanya pikiran overthinking. Kalau misalnya saya tidak mencapai target, apakah yang akan saya lakukan gitu? Yang pasti ketika kita bekerja, maka kita harus melakukannya dengan segenap dan juga dengan profesional gitu. Tidak bisa kita yang namanya mudian atau juga dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Ya karena firman Tuhan jelas katakan bahwa apapun yang menjadi keinginan kita, kita harus membawa itu dalam doa dan ucapan syukur. Kalau kita udah tidak mengucapkan syukur tentang kehidupan kita, bagaimana kita dapat berdoa dan juga menaikkan setiap permohonan kita? Tentu ya tidak bisa gitu ya. Tapi yang namanya overthinking bukannya dihilangkan, tapi diminimalisirkan. Karena pasti kalau berbicara tentang apa yang akan kita alami, itu semua adalah masalah dengan waktu. Bagaimana kita menunggu, bagaimana kita berproses, bahkan bagaimana cara kita menanggapi hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, meskipun banyak bagian daripada hal-hal yang kita alami saat ini, kita harus dapat mengkontrol itu semua. Dan bahkan janganlah hendaknya kita khawatir, karena dalam ayat keempat tadi menasehatkan kita agar kita bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan bersukacita itu senantiasa. Jadi yang namanya punya masalah pun kita harus bersukacita. Ya pasti susah untuk menjadi seperti itu, tapi bagaimanakah cara kita untuk dapat melakukan semuanya itu? Yang pertama, kita harus melekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus tahu yang mana sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada suatu cerita, jadi ada seorang ibu yang dia itu mempunyai anak, dan anak ini anak satu-satunya. Sang ibu ini dia itu memiliki perusahaan yang cukup besar, untuk zaman sekarang cukup besar. Dan karena anak satu-satunya, otomatis ibu ini melakukan segala cara agar anak ini itu menjadi ahli waris daripada perusahaan yang sudah dia bangun. Dan bahkan dia menyekolahkan anaknya, memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah bisnis yang emang keren, yang luar biasa gitu ya. Pasti semuanya kita kenal gitu. Dan anak ini sebenarnya ketika dia masih kecil, dia bercerita bahwa anak ini sangat menyukai yang namanya suatu seni. Jadi emang anak ini itu memiliki kelebihan, mempunyai talenta di bagian seni. Tapi orang tuanya ini tidak setuju. Akhirnya apa? Akhirnya anak ini itu dia mengalami suatu depresi dan juga suatu hal yang cukup membebankan dalam kehidupan dia. Karena dia harus melakukan apa yang tidak dia sukai. Bahkan orang tua dia ini memaksa dia sampai dia sudah menjadi dewasa. Belajar sekolah bisnis di luar negeri, belajar bisnis dari teman-teman ibunya. Bahkan anak ini tidak sama sekali menyukai apa yang ibunya ini lakukan. Alhasil
ketika anak ini mengerjakannya, dia tidak bisa mengerjakannya dengan sepenuh hati. Bahkan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika dia bekerja. Tapi ibunya ini berpikir, apakah mungkin anak ini dapat menjalankan perusahaan yang cukup besar ini, sedangkan anaknya ini tidak sekali berminat dalam dunia bisnis. Dan ternyata anak ini membuktikan gitu. Ketika ibunya ini memaksa dia untuk masuk sekolah bisnis dan anak ini menyukai seni, dia melukis dan lukisannya itu berhasil dijual dan dilelang dengan harga yang sangat mahal. Dan ibunya kagum dengan dia, bertanya, apakah sebenarnya yang anak ini mau? Dan ternyata anak ini mau untuk membuka suatu galeri, yaitu tentang lukisan. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya kekhawatiran itu terjadi. Yang pertama, ya kita tidak bisa melihat sebenarnya apakah yang terjadi dalam kehidupan kita hanya dengan sekilas. Bagaimana kita dapat melihat semuanya itu dengan hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan untuk kedepannya. Cenderung kekhawatiran itu terjadi ya karena kita melakukan apa yang tidak kita sukai. Jadi yang pertama, melekat dengan Tuhan itu memang sudah harus. Tetapi yang kedua, kita harus tanya lagi dalam diri kita, apa sebenarnya yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Ya karena itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan suatu hal yang tidak kita sukai, pasti kita akan melakukannya dengan terpaksa gitu ya. Tetapi kalau kita melakukan hal yang kita sukai, kita bakal let it flow aja pikiran kita, tidak yang terlalu berlebihan sampai dengan yang sebagaimana, tidak akan seperti itu. Jadi solusi yang Allah tawarkan untuk mengatasi masalah kekhawatiran sangatlah sederhana, yaitu terdiri dari sebuah larangan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam hal ini kita harus banyak-banyak mengucapkan ucapan syukur dengan apa yang kita alami. Memang rasanya terlalu berat dan juga kita tidak dapat melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau kita lihat lagi dalam kebenaran firman Tuhan menjelaskan bahwa kekhawatiran itu hanya akan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki mental dan hati yang tidak baik. Dan itu sangat merusak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga yang kedua, kita akan baca dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Nah, cenderung kita itu memikirkan hal-hal negatif seperti itu, ya udah yang kita pikirkan aja terus menerus. Kalau kita sudah berdoa dan menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan, ya otomatis kita tidak perlu khawatir yang berlebihan gitu. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Bagaimana Tuhan mengerjakan bagiannya Dia? Ketika bagiannya yang harusnya menjadi bagian Tuhan, kita masih pikirkan gitu. Hal-hal yang kita pikirkan yang terlalu berlebihan. Sedangkan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Artinya segala overthinking yang akan kita lakukan. Memang manusia ini memiliki banyak plan atau rencana. Tetapi kalau misalnya kita berpikir terus-menerus, pasti kita akan merasakan yang namanya depresi yang berlebihan. Karena kita kan tidak tahu untuk kedepannya seperti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti akan banyak sekali pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi overthinking yang berlebihan. Dan juga, kenapa kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ya karena kita tidak mampu untuk semuanya itu kita masuk dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan yang memelihara kehidupan kita.
Karena pasti akan sia-sia ketika kita overthinking seperti itu. Ya memang untuk overthinking, siapa sih yang gak punya kekhawatiran? Ya seorang manusia pasti yang namanya memiliki kewajaran dalam pola pikir, tapi tidak boleh itu menjadi tekanan dalam kehidupan kita. Nah, jadi yang kedua, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri untuk segala masalah yang kita lakukan, yang kita miliki. Serahkanlah itu semuanya kepada Tuhan. Dan juga ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ketika masalah itu ada datang kepada kita, ya kita pasti akan berpikir, ya udah nggak apa-apa, pasti Tuhan yang akan pelihara kita. Untuk kemarin, masalah kemarin Tuhan pelihara kita, apalagi untuk kedepannya pasti juga Tuhan akan pelihara kita. Karena itu 1 Petrus 5 ayat ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Masalah dalam kehidupan kita sering sekali menghambat apa yang menjadi setiap kegiatan kita. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa rendahkanlah dirimu, karena cenderung yang menjadi keegoisan kita, yang menjadi pilihan kita, yang itu semua merusak segala hal yang menjadi plan kita. Kita maunya buru-buru, tapi Tuhan mau kita berproses. Agar apa? Agar semua proses yang kita alami itu menjadikan kita kuat dalam segala hal, menjadikan kita menjadi orang-orang yang mampu untuk menghadapi semuanya itu. Karena apa? Karena pasti ada waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita itu tidak mau yang namanya berproses dalam kehidupan kita. Memang tidak ada suatu proses yang bisa dikatakan mudah. Ya kalau dikatakan mudah, otomatis itu tidak akan menjadi sebuah proses. Pasti itu akan sangat gampang ketika itu bukan namanya suatu usaha. Yang namanya usaha pasti kan adanya naik, ada waktunya turun, dan semuanya itu harus kita tanggapi dan harus kita bersikap positif. Maka dikatakan bahwa ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu itu iblis. Nah, yang kedua, kenapa kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan? Karena ketika kita membuka celah kepada iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita, ya sama saja dengan kita membiarkan iblis yang mengatur setiap pola pikir dalam kehidupan kita. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhanlah yang segala-galanya mengatur semua kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, kita akan baca dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ini adalah firman Tuhan yang meneguhkan kita semua. Kalau misalnya dibilang orang Kristen itu tidak ada masalah, pasti banyak sekali masalah yang dialami oleh setiap kita. Tapi bagaimanakah cara kita mengantisipasinya? Bagaimana caranya kita untuk menjadikan itu sebagai hal yang sudah biasa dalam kehidupan kita? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang benar tidak akan dibiarkannya goyah. Dengan apa yang kita alami, dengan permasalahan yang kita alami, firman Tuhan jelas mengatakan dengan itu semua bukannya membuat kita menjadi lemah, tapi itu akan membuat kita menjadi kuat. Karena kekhawatiran yang akan kita alami, segala banyak proses yang akan kita alami, itu semua yang akan membuat kita kuat. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap kuat dalam apa yang kita alami, dan juga tetap kuat dalam setiap permasalahan yang kita lakukan, yang kita sedang alami. Karena itu dijelaskan bahwa kita ini harus benar-benar yang namanya lekat dengan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, apakah ini benar dan apakah ini tidak?
Apakah ini yang menjadi kehendak Tuhan ataukah bukan? Jangan sampai itu hanya menjadi keinginan kita, bukan apa yang kita butuhkan. Karena yang pasti kita butuhkan, pasti kita inginkan. Yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Makanya kita harus bijak dalam kita memilih dan juga dalam kita melihat bagaimana kita harus mengantisipasi masalah tersebut. Kalau memang itu sudah terlalu berat kepada kita, serahkan aja semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti yang lebih mengerti dan lebih tahu tentang apa yang kita alami. Seperti zamannya dahulu ketika Musa membebaskan umat Israel. Mereka khawatir, bahkan bukan hanya khawatir, mereka sampai bersungut-sungut kepada Tuhan. Bagaimana caranya mereka dapat keluar dari tanah Mesir? Bagaimana mungkin mereka dapat melintasi laut? Kalau misalnya laut pasti ya yang dalam banget itu ya, yang bener-bener mana mungkin gitu, kemungkinannya pun 0%. Nah, justru dari semuanya itu, dari ketidakmungkinan yang sedang kita alami, kita harus lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memiliki cara yang unik, khusus, dan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tergantung kita bagaimana cara kita untuk mengatasi semuanya itu. Puji Tuhan, biarlah ketika kita sedang mengatasi, sedang mengalami kekhawatiran, serahkanlah sepenuhnya itu kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan, sukacita dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang tidak terlalu membuat overthinking itu menjadi masalah besar dalam kehidupan kami. Tetapi kami dapat melakukannya itu dengan sepenuh hati, dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu bahwa Tuhan sendirilah yang memegang kehidupan kami, yang berencana besar dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai segala kegiatan aktivitas kami. Apa yang akan kami lakukan, perbuat, kerjakan, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga dengan apapun yang akan kami rencanakan, kami tahu bahwa rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat menguatkan kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.